Hola Diablos, damai Ungger. Udah kompak lumayan. We aneh, Toyo daimo siapa kotare makiwe. Kentu ning telogo, kegep baim wong. Woi, manukmu dijogo, kuwi bojone wong. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang ada termos air tapi dianggap tumbler dan dibawa ke tongkrongan. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap metskang Korwil, kampung narkoba di seantero Indonesia. Karena banyak. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta ngewek di tenda di gunung bisa gancetitatif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik, terlebih dahulu marilah kita semua menyanyikan sebaris lirik dari himne orang-orang yang ulang tahun, tengah malam dibangunin kirain dikasih surprise, ternyata disuruh masukin motor. Bangun, kamu ulang tahun kan? Masukin motor. Di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega-kolega saya yang tidak berkompeten. Di sebelah sini rekan kami Dustin Tiffany peranakan Kentang Mustafa, dan saya sendiri peranakan Orek Kering, dan sebelah sini Saiful Alfonso peranakan Pelacur Basah. Kayak cebur ya. Dan saya kembalikan ke saya sendiri sebagai moderator. Yes. Iya ya, biasanya kan saya di sini. Oke, akhirnya saya kembali ke kursi panas ini. Wes, Welcome ke Who Want to Be Millionaire. Wes. Menurut Anda siapa dalang pembunuh Munir Antara? Enggak. Terlalu dark, bro. Lagi update-nya itu. Betul. Ya, kita langsung ke topik ya. Jadi Dustin Tiffany di sini sebagai agen Mossad. Oke. Benar sekali. Dan sebelah kiri saya Saiful sebagai ilmuwan nuklir Iran, ya. Karena topik yang akan kita bahas adalah Amerika Serikat ngebom Iran, Donald Trump ke Iran, damai atau tetap kami bom. Ya, dan di sini Donald Trump juga mengumumkan kalau Amerika Serikat telah mengebom 3 fasilitas nuklir utama Iran pada hari Sabtu tanggal 21 Juni tempo hari. Karena juga sebelumnya Trump sudah mendesak Iran untuk membuat kesepakatan mengenai program nuklirnya. Tetapi Iran malah menarik diri dari perundingan tersebut. Lalu pada tanggal 16 Juni Israel melancarkan serangan ke Iran dan dibalas kembali oleh Iran. Nah, saya akan membuka pertanyaan pertama untuk saudara Dustin, seorang agen Mossad. Apa perintah yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu ke Anda sehingga Amerika Serikat ikut andil dalam perang kedua negara ini? Oke, secara spesifik karena saya terinspirasi. Sekarang kan Anda tadi menyebutkan soal-soal seperti itu. Karena sekarang lagi berhubungan dengan ulang tahun Jakarta. Hubungannya? Lo ada hubungannya dong. Kalau ulang tahun Jakarta adanya ondel-ondel, adanya penari-penari Jaipong, tapi di sini yang kita patenkan adalah kita terinspirasi dari palang pintu. Kenapa nggak palang merah? Palang merah cuma di Jakbar. Saya menunggu momen ini. Ya. Kalau misalnya ada palang pintu itu tugasnya apa? Ngapain? Pantun, harus balas berbalas. Kalau udah balas berbalas, nanti akan adanya
ragam cita rasa di dalam nuansa itu. Dan dunia pun ini mencakup nasional loh. Ini saya mau mencakup internasional. Saya mau lihat. Anda berarti pengen bilang bahwa palang pintu atau berbalas pantun ini juga go internasional. Iya, benar sekali. Dan diaplikasikan langsung sama Iran dan Israel. Benar. Maksud Anda seperti itu. Tapi kenapa ada pihak ketiga di sini yang mana adalah Amerika Serikat? Harusnya balas pantun, palang pintu kan antara dua pihak aja. Oke. Hari gini masih zaman palang pintu. Kenapa nggak lewat underpass? Sebelum dia menyelesaikan kalimat, saya semprot dulu. Jadi kenapa ada tiba-tiba masuk seperti itu? Karena biasanya kalau orang ketiga identik dengan pelakor iblis. ini kita tarik ke tragedi Qatar kemarin ya. Oke. Tragedi Qatar kemarin sangat berbahaya sekali sampai kita yang tadinya harus unggul jadinya gara-gara beliau, tapi bukan dari klub atau dari segala. Sorry, bukan Qatar, Bahrain. Oke, Bahrain. Nah, Bahrain karena Bahrain adalah hujan di Medan. Bahrain. Benar itu. Udah dibantu ya. Bahrain. Hujan nih. Jadi gini ya. Kenapa? Ketika Indonesia sedang adanya pertempuran dengan yang namanya Bahrain melewati olahraga, tapi siapa yang tapi yang merecoki siapa? Itu tengah-tengah wasit adalah Amerika. Betul. Oh, yang gundul itu waktu itu. Iya, kita menganggap itu Amerika karena tiba-tiba kecekcokan itu ternyata terjadi bukan karena dua belah pihak, tapi karena dialah yang menjadi remote dunia pada saat ini. Ya. Analogi yang ya bisa dibilang tepat ya. Anda biasanya di Iran itu ada nama depan sebagai panggilan, kalau di Jawa kan Mas. Kalau Jangan sampai salah, karena ini berhubungan dengan Tim Teng. Nah, jangan main-main Anda. Ini orang Iran nonton. Yang di bunker-bunker di Israel juga nonton. Khomeini? Khamenei. Oh, seperti itu. Oke. Bapak almarhum Saipul. Lagi udah almarhum. Iya. Tapi pria. juga emang belum mendiang juga. Mendiang. Iya. Makanya siuman mendiang. Meriang. Apa? Meriang. Kok siluman? Siuman. Oh, siuman. Oh, sorry. Bapak Mendiang Saipul, di sini Anda sebagai ilmuwan nuklir Iran, senjata apa atau senjata nuklir jenis apa yang Anda... Itu sampo ya, ada sebut sampo. Nuklir. Sampo. Enggak, Anda mau ke situ tadi. Tapi Anda ikut-ikutan style beliau, saya semprot. Oke. Plesetan sekarang. Oke. Senjata nuklir apa yang Anda persiapkan untuk menghentikan serangan Amerika Serikat yang ikut campur? Kita kan terkenalnya apa? Ya kan? Kita terkenalnya adalah bangsa timur yang ramah tamah. Itu kan maksud Anda? Kita? Bukan. Indonesia? Apa? Maksudnya, sorry. kita tuh terkenalnya ada senjata yang paling banget populer. Kenapa nggak pakai tombak nuklir aja? Atau tombak nuklir? Atau yang paling nggak bisa disaingi, Banaspati. Banaspati bukannya itu adalah milik Indonesia yang nggak boleh diklaim sama Iran, Malaysia kan dan lain-lain. Indonesia kan yang support. Jadi kita bantu bantu dengan apa? Alutsistanya. Kita ekspor alutsistanya. Kalau alutsista, alutsista, mending yang mana? Alutsista brother bisa. Alutsista, alut besti, alut bro. Alut bro ya. Iya. Gitu dong. Kita kan cowok. Iya. Mayoritas. Seakan-akan dia cemen dan cupu untuk melawan tersebut. Jangan terlalu. Mata-mata dong cupu mah. Ya. Oke, seperti itu ya. Dan Anda sebagai kembali lagi pihak agen Mossad di sini. Untuk mengantisipasi rumah sakit di Israel, di Tel Aviv dan di wilayah Israel yang lain biar tidak dibom sama Iran, briefing yang Anda berikan ke anak-anak buah biar setidaknya perangnya lewat jalur underground, jangan langsung lewat udara dengan mengirimkan nuklir, balistik, rudal dan sebagainya. Oke, kita
ini perlunya adanya sistem orang-orang konveksi yang akan turun tangan, terutama di bagian pabrik. PT Streetex boleh. Streetex Bandung. Streetex yang kemarin bangkrut itu kan di konveksi juga. Sebenarnya bangkrut tapi pengendapan bahan baku. Kalau Anda tahu, ini saya bongkar rahasia di sini. Baik. Itu pengendapan bahan baku. Bahan baku itu bukannya mereka. Aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Juliet betul. Juliet. 100 buat tim Dang. Itu mah kebiasaan tetangga tuh Juliet tuh. Juliet. Nih Juliet nih. Silit. Ya. Tadi gimana Anda mau menambahkan? Iya, pokoknya itu diendap karena apa? Karena pada saat memadai seperti ini, dia sudah mempersiapkan memang untuk produksinya itu dihentikan untuk ini semua. Karena kenapa? Karena untuk perang. Karena kenapa? Karena ketika konveksi itu dikirim ke sana, bahan-bahan baku berupa bahan-bahan yang banyak di sana, dia akan dibasahi oleh perahu. Enggak. Apa namanya? Bahan bakunya itu seperti kain-kain sobek-sobekan, serta yang punya kangkung, serta yang kering-kering akan dibasahkan daratannya supaya pada saat rel datang dia tidak langsung memanai mengeluarkan zat-zat berbahaya, tapi dia akan melembab. Karena ketika api ketemu air yang akan menang di situ. Tapi kan ada lagunya, Air dan Api. Naif itu. Kenapa Anda diam aja? Ya emang bukannya tiap tahun itu pasti naif. Terutama bahan pokok. Enggak usah diguris. Karena terlalu gampang pakai beda satu huruf. Iya. Oke, Anda sebagai mantan personel naif ya. Apa lagu yang akan Anda siapkan untuk jadi backsound peluncuran atau tuker senjata balistik tadi Amerika Serikat? Backsound apa yang akan Anda gunakan untuk mengiringi perang biar syahdu, biar semua hikmat gitu? Seperti apa lagu yang akan Anda siapkan? Mampus. Lagu. Ya sampai salah ini. Ini dunia lagi kotar kacir. Merawut. We war, fuck you. Kan penyerangan. Kan kita membalas serangannya. Itu memprovokasi justru malah memperpanas, memperkeruh Mas, itu Mas. Dan lagu orang ada. Ini kan lagi di ruang ber-AC nih. Gimana mau panas? Kita ada memancing lagu tersebut digantikan lirik. Orang tersebut yang punya lagu belum tentu terima dia diganti-ganti liriknya. Itu. Diganti-ganti. Anda akan berurusan dengan Ahmad Dhani dan kubunya. Bahkan nanti Anda berani. Rolling Stone Indonesia nanti akan melihat Rolling Stone Indonesia, Soleh Solihun akan turun tangan dan seniman-seniman penyair-penyair dari kabupaten-kabupaten kecil akan menggeruduk Anda. Ini larinya kemana ya? Rakio jadi begini. Itu seakan-akan Anda itu kan himne universal. Anda pernah menggantung kalimatnya? Enggak meremehkan penulis atau enggak yang pembuat lagu, pencipta lagu lah. Betul, sepakat. Karena disinyalir bahwa di sini ya lagu We Will Rock You yang tadi Anda sebutkan tadi itu sudah diklaim bahkan dialih bahasakan ke negara sana. Guatemala, betul. Ya, dan sehingga misalnya lagu itu dikumandangkan di tengah perang berkecamuk, alih-alih sirine yang dinyalakan, itu malah akan negara-negara Latin akan ikut campur juga. Anda antisipasinya seperti apa? Pihak Cina, pihak Korea Utara yang mendukung Iran akan ikut campur juga. Antisipasi Anda sebagai ahli nuklir? Untuk mencegah ya serangan berlanjut, ya kan? Ya Iran tuh kan terkenal dengan slogannya Jaya, ya kan? Nah yang terkenal apa? OPM pastinya. Kenapa nggak kirim OPM? Wah, kirim OPM. Itu agak Pak. Saya tidak bisa menyelamatkan soalnya itu.
Ya Irian tadi. Iya. Simbolnya apa tadi? Slogannya apa? Jaya, jaya, jaya. Nah, kenapa saya bilang Ki? Kalau agak delay nggak apa-apa. Kenapa saya minta kirim OPM? Karena apa? Sampai sekarang aja OPM susah dibantai kan? Karena harapannya dengan adanya OPM bisa mengimbangi pertempuran antara Israel dengan Iran. Jadi Anda pengen bilang bahwa OKB atau OPM itu mending dikirim aja ke tengah perang ini, gitu. Iya. Biar seenggaknya Jadi mereka balance. meninggal di situ dan ya berkurang. Dan itu akan populasi menjadi satu nilai plus juga KBM. buat pemerintah kita. OPM. Seperti itu. Ya. Berarti Anda mendukung keberlanjutannya peperangan dunia ini? Ya Secara sebenarnya implisit ya. Lah, Seperti bukannya itu. dari pihak sana itu menyerangnya bisa tiba-tiba. Nggak selalu nggak janjian tuh namanya serangan. semua ini punya strategi. 2026 Piala Dunia akan diselenggarakan. Ini ketika Anda semua klub Timten pada saat ini perangan yang tadinya akan masuk ke grup yang emang nanti akan ditaruh Piala Dunia, bisa-bisa Anda di ban, yang ada nanti akan masuk negara-negara yang ingin lolos Piala Dunia seperti ini Indonesia. Kita ngasih jalur fast track pastinya. Karena apa? Karena perbuatan Anda pada saat ini seperti itu. Ini ada bahas-bahasan ke atletik. Saya justru nggak takut sama yang di ban karena saya kan nggak jalan di darat. Saya selalu terbang kalau kemana-mana. Nggak untuk apa takut di ban? Di ban. Oke. Nah, kembali lagi Anda sebagai seorang ilmuwan nuklir di Iran, Anda mempertimbangkan nggak bahwa senjata biologis nanti bisa digunakan di perang ini sehingga perang cepat selesai, tapi ya itu sayangnya banyak korban jiwa yang akan jatuh seperti itu. Anda atau ada alternatif senjata apa yang mungkin nggak berbahaya, harmless gitu, daripada rudal-rudal atau senjata-senjata balistik itu, biar perangnya itu intinya bisa fun gitu, seperti itu. Senjata biologis, ya, itu hanya digunakan di momen terakhir. Ya. Jadi kita nggak usah repot-repot pikir senjata apa yang daya ledaknya tinggi, tapi cepat mematikan. Apa itu? Kenapa kita nggak belajar santet? Santet? Iya. Di Indonesia apa di Indonesia? Anda jangan mau bawa Indonesia negara paling aman ketika peperangan seperti ini. Tapi maksudnya justru Iran itu kan bisa belajar kemana-mana, termasuk Indonesia. Jadi dia meneliti ilmu baru. Wah, keren nih kayaknya ilmunya nih. Ampuh nih sepertinya nih. Buat melumpuhkan satu negara juga bisa nih. Tapi kan menurut Ferry Irwandi, santet itu nggak make sense, nggak eksis di dunia ini. Itu cuma apa namanya? Karena yang eksis cuma sekutu. Propaganda, ya? Karena yang eksis cuma sekutu. Exxon itu. Exxon. Permen kali Exxon. Oke, cukup. Nah, Anda sebagai, ya, paham. Cobain aja. Nah, sebagai anggota agen Mossad Anda ada kepikiran untuk merecoki program barak militer KDM nggak? Sangat. Jadi kita emang memberlakukan orang-orang yang ada di laboratorium kesehatan, terus di apotik dan kimia farmasi lain-lain itu perbanyak stok mulai dari sekarang adalah OTM. Karena kalau OTM banyak nanti akan bisa mempereda dan bisa maksudnya meminimalisir adanya barak tersebut. Karena kan setiap manusia itu punya jiwa yang kecil itu kadang menjadi remote organ. Nah, remote organ tersebut kadang-kadang dia akan memerintah ke otak atau enggak ke mulut. Bagaimana keluar tidaknya tergantung daripada hati beliau. Jadi itu OTM harus diperbanyak sehingga obat tetes mata. Obat tetes mata? Yes. Harus diperbanyak karena di sini konteksnya dalam perang ini apa? Karena yang di sini yang dijual bukan cuman aksi, tapi juga drama. Memang. Dan untuk menonton drama itu dibutuhkan mata yang jernih, mata yang sehat, sehingga OTM tadi kepake. Yes. Aktor Masalah dadakan. seperti itu? Hah? Gimana maksudnya? Aktor dadakan?
ya kan? Kena nggak? Saya Aktor tanpa dadakan. melihat. Ya kan mereka diperbanyak tetes mata itu apa? Itu kan orang yang biasa dengan apa ya, memerankan adegan menangis. Aktor dadakan. Iya kan? Walah, Bukan sudahkah? iya. Anda meremehkan Prilly Latukonsina yang dia bisa meneteskan air mata kiri doang. Itu padahal asli saya melihat langsung, saya sebagai saksi di lokasi syuting itu air mata asli. Anda mengira Prilly Latukonsina selama ini nangis di film, di sinetron pakai obat insto. Maksud Anda itu? Fans garis keras Prilly, silakan. Alamat beliau ini di sini ya. Tandanya orangnya juga. Anda kalau bukan acting, terus kenapa ada skenario di sana? Kenapa itu shoot? Kenapa ada syuting di situ? Emangnya reality show? Kan ini semua terjadi karena Kok tiba-tiba uhuy? Uhuy. Itu lem kertas bukan? Enggak ini. Oh, belum dikukang. Oke, silakan. Iya, semua terjadi karena memang tidak direncanakan, tapi langsung secara refleks dia jadi. Iya. Oh iya. Secara refleks. Refleks. Cowok tuh, kalau refleks tuh. Kena. Sering dibahas tuh di social life. Makanya Sering dibahas di mencolek social life. saya tadi ya. Pasti beliau bakal nyamber. Seperti itu. Jadi kenapa Anda sekali lagi sebagai agen Mossad di sini, pihak Anda yang notabene Israel memulai serangan dulu ke Iran? Apa maksud ini semua? Apa dibalik semua ini? Pelicin itu. Itu pelicin. Because pelicin, kenapa? Mereka sumber pelicin terbesar, salah satunya Iran. Tapi kenapa pelicin tersebut tiba-tiba ditutup? Sedangkan itu kan sumber penghasilan terbesar. Justru bukannya di Wakanda yang emang sumber utamanya pelicin. Lah, di mana-mana serba pelicin. Justru Anda. Ini apa sih? Pelicin apa? Apa pelicin, konteksnya apa? Zat yang kalau dipegang licin dan bisa goreng. Itu apa? Yang bisa buat goreng dan licin. Gaji. Apa? Zat yang bisa buat ngegoreng, bisa buat kendaraan jalan, dan itu licin. Minyak. Tapi sorry, pelicin kalau di Jawa bisa berarti lain. Apa itu? Asal tahu. Apalagi ada jeda ngucapinnya. Gimana? Pelicin. Anda yang ngejedain tuh. Anda yang ngejedain. Enggak, maksudnya ini sebagai informasi aja. Kalau di Jawa pelicin itu bisa berarti lain. Apalagi ngucapinnya di jidah pelicin. Itu apa, Cok? Peli, tahu kan? Kalau peli itu tahu, dan cin itu ras tertentu. Nggak usah disebutin ya. Ya, seperti itu. Intermezzo aja, ya, intermezzo doang. Oke, Anda sepakat dengan karena pelicin itu tadi penyebab semua ini terjadi? Pelicin. Lah kita mau apa Pak? Sekarang urusan birokrasi pelicin. Mau kita mau ngelamar kerja pelicin. Mau Anda jadi pejabat pelicin. Anda duduk sini juga pakai pelicin. Iya. Iya kan? Anda lahir itu juga pakai pelicin, asal tahu. Sebelum Anda lahir, kalau nggak ada pelicin, Anda tidak akan lahir ke dunia ini. Pertama, pelicinnya adalah dari suami ibu Anda. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Tapi benar kan Anda menutup pelicin itu supaya mereka di dunia itu hahaha. Anda mentertawakan itu. Bagaimana? Dia mau menyanggah. Tadi apa tadi? Anda memfitnah jatuhnya. Enggak, dia mau menyanggah tadi. Apa? Anda tiba-tiba itu menuduh itu. Sekarang berita soal korup paling besar negara mana? Simpel aja kok. Jadi itu semuanya berkaitan. Enggak, ini by data by omongan, mulut ke mulut. Atau by omongan. By omongan berdasarkan data. By omongan berdasarkan file siapa yang pernah korup. Semua file pernah korup. Bahkan Anda sendiri pernah mengalami korup. Anda pernah korup? Ya. Segi file. File bisa korup dan flash disk juga bisa dieject.
Bisa diejek. Ya kan? Iya. Kalau ngejek flash disk gimana? Coba praktekkan. Cabut pasang. Kok lurus? Hah? Flash disk diejek. Jangan yang lurus dong. Tai lo. Nah, itu yang saya harapkan. Oke, matchkan sekalian di penjuru Indonesia. Next. Ada satu lagi. Apa? Anda tadi mau ngomong bombardir. Itu apa maksudnya dari bombardir? Apa maksud dari bombardir? Bombardir. Kok lama? Perasaan nggak ada yang ngomong bombardir deh. Ada. Lama. Iya, masa? Iya. Oke. Maksudnya apa itu? Apa? Maksud Anda apa? Arahnya kemana? Bombardir. Maksudnya apa? Coba, maksudnya apa? Apa Anda mancing-mancing tapi kita bingung. Enggak. Iya, apa? Itu mbok saya, namanya Bardir. Oh, Mbak Anda lokalisasi. Bardir. Ya. Oke, sampai di sini Metkang sekalian untuk pembahasan topik yang memang lumayan berat ya. Ringki, agak ringki. Oh, receh. Oh. Bukan. Ini kemanusiaan loh, Mas. Wes, Kok Mas. Anda anggap ringkih, receh? Seberang Plaza Senayan loh. Sebelum Senayan? Seberang Plaza Senayan. Nah, kalau sarapan harus ditanggupin nggak ini? Nggak usah lah ya. Harus sensi. Apa? Sensi. Oh, sensi. Iya, agak sensi. Iya. Memang lurus. Apa sih? Si bangsat ini lurus barusan. Apa sih? Masuk ke sensi. Emang sensi. Dan bukan plesetan sama sekali. Oke, Metkang sekalian, sampai berjumpa di lain waktu dan semoga nenek Anda dan kakek Anda di luar sana yang sudah mendahului kita tenang dan kita doakan sejenak untuk para korban perang ini. 3, 2, 1. Ya, selesai dan te amo mucho. Adios. Perkenalkan, nama saya Coki. Ujang, Pak. Iya, Pak Ujang. Kami di sini untuk membantu Bapak. Iya, Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa menjadi pemulung yang profesional. Ya. Jaket pemulung yang diciptakan langsung oleh Elon Musk. Ya, ini Tesla, Pak. Saya bersih-bersih tidak di konten. Coba, Pak. Kalau terlalu bersih, kerja saya apa? Personal sekali. Belum pernah megang JKP Pak ya. Biasanya Bapak ini di Ruki. Oke. Tahu nggak apa itu investasi kripto? Udah pernah coba pesugihan? Belum. Oh, tertarik? Sebentar dulu dong. 2 lagu berhenti kita ngobrol. 2 lagu berhenti kita ngobrol. Apa gua habis? Baru 2 lagu. Pergi ke depan mencari makan. Siapa mau bensin? Berhenti tanda kereta. Banyak orang pulang kerja. Aromanya sangat terasa. Terasa saru ronda. Break dulu.